إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا عباد الله فإني أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وقد قال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعزائي وأحبائي جماعة صلاة الجمعة yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebiasaan yang tidak baik malah telah menjadi budaya yang melekat dalam masyarakat kita ialah kebiasaan tabiat menunda-nunda urusan. Menunda-nunda urusan berarti menunda pelaksanaan pekerjaan, tugas dan kewajiban kita sebagai manusia dan sebagai kaum muslimin. Di dalam Islam, kebiasaan menunda-nunda urusan termasuk di dalam akhlak tercela, minal akhlaqil madhmumah, termasuk ke dalam kategori akhlak yang tercela. Kenapa tercela? Karena akibatnya sangat parah. Akibat dari menunda-nunda urusan yang seharusnya bisa kita laksanakan terus, akibatnya merugikan kita dilihat dari berbagai sisi. Saya ambil beberapa secara singkat. Pertama, tarakumul a'mali wa su'ubatul ada. Bertumpuk-tumpuknya pekerjaan dan susah untuk dilaksanakan karena sudah bertumpuk. Tarakumul a'mal yang seharusnya bisa kita lakukan secara rileks dan santai terpaksa harus dikerjakan sekaligus dengan susah payah dan banyak tidak selesai. Yang kedua, kalau dari segi agama, tarakumud dhunubi wa su'ubatut taubah. Bertumpuk-tumpuknya dosa kita dan sangat susah untuk bertobat. Apalagi sudah tua, susah sekali untuk bertobat. Hilang konsentrasi dan hilang tenaga. Vitalitas hidup kita sudah hilang di waktu tua. Maka sebahagian ulama mengatakan, kalau seseorang manusia sudah berumur 40 tahun belum bertobat, maka siap-siaplah untuk masuk neraka. Ini kata-kata yang paling ekstrim, tapi bukan dari Allah, bukan dari Nabi. Ada sebahagian ulama salaf mengatakan, bila sudah berumur 40 masih juga berlangganan dengan dosa dan belum bertobat, maka bersiap-siaplah untuk masuk neraka. Kemudian nomor 3, hadirin yang berbahagia, sawatul furas thaminati wa adamul qudrati ala isti'adatiha. Akibat dari menunda-nunda urusannya, hilangnya kesempatan-kesempatan dan peluang emas
yang tidak mungkin ada selalu dan sangat susah untuk menggantikan dengan kesempatan yang lain. Kesempatan sangat terbatas. Maka hidup ini di dalam Islam disebut ajalum musamma. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan sebagai ajalum musamma. Apa makna ajalum musamma? Ajalum musamma artinya muddatun ma'lumatul awwali wal akhir. Masa atau waktu yang telah ditentukan awalnya dan sudah ditentukan akhirnya. Sebuah jatah waktu yang sudah diplot. Tidak bisa dirubah awalnya dan tidak bisa dirubah akhirnya. Menyediakan muddatu hayatika ya akhi, engkau menyediakan kesempatan hidupmu ya akhi, ba'an an tata'arradu lil khusran kabir bil akbar. Anda akan berhadapan dengan kerugian yang sangat besar dan sangat parah. Sangat besar dan sangat parah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjungan kita yang mulia dalam hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 sebelum datang yang 5. Cepat. Jangan tunda-tunda. Rebut yang 5, gunakan kesempatan yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Sebentar saja sudah tua kita. Cepat sekali waktu berjalan. Yang kedua, sihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum datang waktu sakit. Sebelum berlangganan dengan penyakit, ayo beramal. Amal dunia dan amal akhirat. Jangan tunda. Wa ghinaka qabla faqrik. Yang ketiga, selagi kamu punya sebelum papa masih ada, walaupun tidak kaya, masih cukup-cukupan sebelum datang waktu melarat dan tidak punya apa-apa, miskin papa. Wa faraghaka qabla syughlik. Dan kesenjangan waktu sebelum berhadapan dengan kesibukan. Kemudian yang kelima, wa hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum mati. Hidup inilah modal bagi kita. Tanpa hidup tak ada modal. Modal dan wadah untuk beramal. Dia modal hidup dan wadah untuk amalan. Maka orang yang membuang-buang waktu disebut orang yang sangat tidak terhormat. Malah sebahagian ulama mengatakan, kalau ada orang yang membuang-buang harta, orang safi membuang-buang harta, katakanlah orang merobek uangnya 5 juta, pasti orang mengatakan orang ini gila, majnun. Hadza rajulun majnun, pungung. Kalau ada orang yang buang uang, merobek-robek uang, orang akan katakan gila. Sedangkan waktu lebih berharga dari uang. Maka orang yang membuang waktu sama dengan sangat gila dan lebih gila dari orang yang membuang-buang uang. Sebab dia mahal sekali, tidak bisa ditukar dengan apapun, dan kalau sudah pergi tidak bisa kembali lagi, dan kalau sudah hilang tidak bisa dicari, dan tidak bisa kita pinjam dari orang. Kalau uang bisa kita pinjam, ini tidak bisa dipinjam. Lain sekali waktu, sangat berharga. Karena itu sahabat Rasulullah bernama Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, An bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibnu Mas'ud, "Ma nadimtu ala amalin nadami ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi amali naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Tidak ada penyesalanku terhadap apapun kecuali penyesalanku terhadap hariku yang bila sudah tenggelam mataharinya di waktu sore.
Di mana pada hari itu naqasa ajali, jatah hidupku telah habis, telah berkurang. Walam yazdad fihi amali, sedangkan amalanku tidak pernah bertambah pada waktu itu. Allah umum kabeh amai hanam tambah jatah kakure. Jadi lagi Anas, an Anas radhiyallahu anhu qala iyyakum wa taswif fa inna at-taswifa jundun min junudi iblis azim. Hindari kebiasaan, tinggalkanlah olehmu kebiasaan menunda-nunda urusan. Fa inna at-taswifa, menunda-nunda urusan untuk besok, untuk lusa, untuk besok, untuk lusa. Beliau mengatakan ini jundun azimun. Ini adalah satu prajurit yang sangat kuat dari prajurit-prajurit iblis, menjunui iblis. Menunda urusan itu adalah satu jundun min junudi iblis azimun. Satu prajurit dari prajurit-prajurit iblis yang sangat kokoh, yang sangat tangkas, yang sangat kuat. Pasti kamu kalah, pasti kamu kalah. Hindari, kata sahabat Rasulullah Anas. Kemudian kita lihat sahabat yang lain. Kita ambil Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan ta'awwadul khaira fa innal khaira 'adatun wa iyyakum wa 'adatas suwa fi ma baina sawfin wa sawfa. Ini selalu bersama Rasulullah. Beliau melihat Rasulullah tidak pernah membuang-buang waktu. Manusia yang paling berakal ialah Rasulullah. Dan lam yudhi' waqtahu, sudah tidak pernah membuang satu detik pun untuk hal tidak berguna. Maka disebut dalam buku sejarah, manusia yang paling berakal ialah Muhammad. Orang yang paling berakal. Kana aqalan nas li'annahu lam yudhi' waqtahu sudan wa intahiz kulla fursatin fima yanfa'uhu wa ghayruhu. Itu. Biasakanlah olehmu berbuat yang baik-baik. Ta'awwadu, biasakan sehingga jadi adat. Adat yang selalu seperti adat kamu makan, kamu minum, kamu tidur, kamu bangun. Jangan musim Ramadan, musim haji, musim maulid. Maulid tak ada kan hari kaji petang. Oh ini juga. Dia tak dibiasakan sehingga jadi adat. Fa'innal khaira, yang disebut amal kebaikan yang telah menjadi kebiasaan. Yang kalau enggak belum jadi amal. Dia harus jadi adat. Wa iyyakum 'adat suwaf. Hindari kebiasaan orang suwaf, menunda-nunda urusan. Hindari. Ma baina saufin wa saufa, antara lihat dulu prehdefia dan akan. Ini paling berbahaya. Saya ambil satu lagi, apa yang dikenal oleh cucu Nabi Sayyid Hasan, Al-Hasan bin Ali. Beliau mengatakan, ya ma'syar syababi, wahai kalangan anak muda dan orang yang masih dihitung muda, iyyakum wat taswif, hindari sifat menunda-nunda. Saufa a'malu wa saufa a'malu wa saufa a'malu, akan saya buat dan akan saya buat. Hentikan. Sebab pada akhirnya, kata beliau, kamu akan mengalami apa yang dialami oleh banyak orang yang telah rugi dan sudah gagal. Siapa yang membuat kamu bersikap demikian? Syaitan. Beliau membaca ayat Al-Quran surah Muhammad ayat 25. Asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Ayat 25. Asy-syaitanu, syaitanlah, sawwala lahum, yang membisikkan kepada mereka untuk menunda-nunda urusan dan mengatakan urusan gaji buruk, urusan buruk jadi baik. Bisikan syaitan. Lalu ayat 27 beliau baca di surah Muhammad, fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana akibat yang akan mereka rasakan
ketika nyawa mereka dicabut oleh para malaikat dengan cara menampar muka dan menumbuk punggung. Itu yang nyawa yang desa. Payah tumbuk muka, gelung likut. Serombongan malaikat datang, yadribuna wujuhahum. Mereka menampar muka, wa adbarahum, dan menumbuk belakang mereka. Ini surat Muhammad ayat 27 beliau bacakan. Aizali wa hibadi rahimakumullah. Oleh karena itulah kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan tidak baik dalam masyarakat. Kenapa Nabi, sahabat, tabi'in, ridwanullah alaihim jami'an menjadi umat terbaik waktu itu? Salah satu sebabnya ialah mereka tidak menunda urusan dan mereka melaksanakan tugas terkoja dengan sebaik-baiknya, sebab Allah akan minta tanggung jawab. Sampai tukang gembala kambing yang mengambil upah dari seseorang tuannya dikatakan jadi pemimpin yang harus bertanggung jawab, yang harus mempertanggungjawabkan tugasnya itu. Apalagi seorang pemimpin besar, apalagi pemimpin dalam rumah tangga, termasuk istri. Semua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua harus bertanggung jawab. Dan penyesalan ini tidak bisa ditebus dengan apa? Hanya tangisan, hanya ratapan. Allah sebutkan manusia menyesal ketika nyawa mau dicabut. Malaikat sudah datang mau cabut nyawa, baru mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa ya Allah tidak engkau tunda umurku walaupun sebentar saja? Fa asaddaqa, aku akan memberi sedekah. Dia berjanji akan memberi sedekah, bukan lain-lain, akan memberi sedekah karena dalam dunia sangat pelik, tidak pernah mau keluar dari kantongnya. Begitu mau keluar nyawa, dia bayangkan semua hartanya yang sangat banyak, belum pernah dia keluarkan zakatnya, infaknya, hadiahnya, dan hibahnya lain, minta tunda. Ila ajalin qarib fa asaddaqa, aku ya Allah akan bersedekah, wa aku minas salihin, aku jamin 100% akun, pasti aku jadi orang saleh. Yang kagak jamin. Tapi Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Surat Munafiqun ayat 10 sampai berikutnya. Begitu juga kata Allah, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Sehingga apabila salah seorang mereka telah ditimpa oleh kematian, malam pertama atau hari pertama masuk kubur, yang dia minta tidak ada yang lain. Qala rabbi irji'un, oh Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'mala salihan, mudah-mudahan aku akan beramal kebaikan fima taraktu, dengan segala fasilitas yang kutinggalkan di dunia. Fima taraktu, semua fasilitas yang Allah berikan, yang Engkau berikan, ku manfaatkan semuanya untuk berbuat amal kebaikan. Kalla, tidak mungkin. Ini sebuah ucapan yang hanya isapan jempol. Di belakang dan di depan mereka sudah ada barzakh, partisi dan pembatas. Tidak mungkin kembali ke dunia dan tidak pula bisa lari ke akhirat. Terkurung di alam barzakh, alam partisi, alam pembatas. Ada barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampai waktu dibangkitkan. Memang kita dalam dunia ini banyak urusan, tetapi buatlah skala prioritas dari urusan-urusan kita. Seorang mahasiswa yang mau di DO dari kuliahnya karena gara-gara tidak selesai, sudah habis waktu, tinggal skripsinya, prioritasnya adalah menyelesaikan skripsi sebelum di DO. Seorang petani yang padinya sudah menguning, prioritasnya bukan mengunjungi anaknya di Medan, tapi memotong padinya sebelum merontok dari bulir-bulir pohon padinya. Seorang bapak yang ingin menikahkan putrinya minggu depan, selesaikan WC atau car rumah, itu prioritasnya. Memang berbeda prioritas
dalam hidup kita antara si A dan si B. Tetapi hadirin berbahagia, prioritas utama yang sangat menggeliat dan sangat karat adalah menyiapkan amal untuk kembali ke Allah. Sebab mengincar rumah, memotong padi, menikahkan anak, menulis skripsi bisa ditunda, bisa. Tapi kematian tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda. Begitu kita mati, urusan nggak ada lagi, urusan anak nikah, urusan sapi, urusan kantor, enggak ada. Urusan cuma dua, amalan. Urusan dengan amalan, yang lain tinggal. Dan pilihannya hanya ada dua, nikmat atau azab. Sekarang di dunia kita bisa pindah-pindah tempat. Enggak senang di Aceh, pindah Jakarta. Ada uang pindah ke Amerika, silakan. Anda bisa berpindah ke mana-mana. Tomorrow wherever you want. You want to stay here? It is up to you. Baik, silakan pindah ke mana, tinggal sini ke sana. Sebab banyak jalan dan banyak tempat. Ketika kita sudah mati, cuma ada dua, ke syurga atau neraka. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Karena itu hadirin berbahagia, manfaatkan waktu siang dan malam, jangan hilang begitu saja percuma. Japoh berakah bawa runggop, jum-jum. Anak permoh tinggal rumah duk nukong dengan jebi kebibit hendak terkait. Maka hang menju dari pengut begitu dengan kau. Payah bah dia tadi apa? Tadi terbayar. Tapi yang bangker harus dibuang, harus dibuat budaya yang lain. Sebab waktu ini adalah umur kita. Sehari berlalu, sehari jatah kita sudah berkurang. Aizai, nasihat ini saya tunjukkan untuk diri saya yang penuh juga dengan kekurangan. Dan untuk semua hadirin yang mendengar khutbah ini di masjid atau di mana-mana, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.